Halo Kezoners, kembali lagi di program spesial dialog edisi hari ini. Gimana kabarnya teman-teman Okezoners? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Okezoners, saya Maulana Yusuf akan membawakan program spesial dialog Okezon hari ini. Sesuai dengan nama programnya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang penuh inspiratif dan bergelimang prestasi di olahraga angkat besi. Siapa lagi kalau bukan Eko Yuli Irawan. Halo, selamat siang Mas Eko. Ya, Mas. Gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mas. Ya, Senang sekali kita kedatangan Mas Eko hari ini. Terima kasih Mas Eko sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di program spesial dialog Okezon. Teman-teman Okezoners, semuanya kita tahu bahwa Mas Eko Yuli Irawan ini adalah sosok atlet angkat besi yang penuh prestasi selama berkarir. Sebut saja beliau sudah memenangkan sejumlah kejuaraan, baik itu SEA Games, sejumlah medali di Olimpiade, dan masih banyak lainnya. Oke, langsung saja Mas Eko, to the point. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Mas Eko, bisa diceritakan awal mula ketertarikan Mas Eko Yuli kepada cabang olahraga angkat besi? Apa benar ada tantangan dari orang tua saat hendak menjajal cabang olahraga yang satu ini? Gimana, Mas? ya, ketertarikan yang pasti kan kita memang kepinginnya jadi atlet gitu ya, pengen punya piala lah awalnya gitu. Jadi mau masuk cabang olahraga apapun tadinya. Jadi nggak spesifik harus angkat besi tadinya. Cuman memang kebetulan yang dekat rumah gitu kan, nah, itu ternyata olahraga angkat besi ini. Karena sebelumnya namanya anak-anak pasti saya main bola kan, Mas, gitu kan. Mau masuk ke sekolah sepak bola pasti namanya ada SPP lagi, belum peralatannya lagi gitu kan. Kan buat sekolah aja orang tua udah keteteran ya. Sudah tidak mungkin membebani orang tua lagi gitu. Nah ternyata di kemudian hari teman-teman ngajakin teman main gitu kan, ngajakin untuk nonton di Sasana Kapisi ini gitu kan. Ya kita ikut-ikutan ke sana sebenarnya nonton dan apa namanya, karena anak-anak kecil kan isi lari-larian gitu kan. Jadi yang latihan merasa terganggu, kita uh, melihatnya dari luar, nggak bisa masuk ke dalam gedungnya gitu kan. Nah akhirnya besoknya datang pakai celana pendek sama sepatu sekolah. Hanya pengen nonton dari dalam tadinya gitu. Jadi dipikir pelatih itu kita mau ikutan gitu loh. Karena sudah pakai sepatu kan, tapi ya Iya. kita coba aja berlatih, kita coba-coba dan seminggu kemudian lah gitu kan berlatih ya mungkin beda sama teman-teman yang lain gitu, yang lain ngerasa badan pada sakit semua, kayaknya enggak gitu kan, ngerasa biasa aja gitu kan. Nah, jadi minggu berikutnya tinggal sendirian, yang tadinya rame-rame tinggal sendirian. Jadi ya berlanjut terus. Dan alhamdulillah ya rezekinya mungkin di situ. Jadi awal ketemu cabang olahraga angkat besi dari situ. Jadi bukan yang spesifik kok saya mau jadi atlet angkat besi, nah itu enggak ada. Karena memang ya bisa dibilang takdir ya ketemunya di angkat besi gitu kan. Karena memang nggak ada pandangan tentang angkat besi sebelumnya. Nah Berarti masalah ada nggak ada ya, tuntutan dari orang tua, Mas. nggak ada tuntutan dari orang tua harus jadi atlet, sebenarnya nggak ada. Memang saya juga namanya dari kampung kita punya pekerjaan juga kita kan gembala kambing kan gitu. Terus malah kita suruh fokus di sana ke orang tua. Masalah tentangan orang tua itu ya awalnya seperti itu. Takutnya kalau kita sambil latihan, tanggung jawab mengembala kambing ini jadi lalai gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi tentangannya di situ yang awalnya belum mengizinkan. Nah, yang ditakutkan karena kita punya tanggung jawab, punya pekerjaan, dan takutnya dengan adanya latihan kompetisi ini itu dilalaikan gitu. Nah,
setelah sebulan 2 bulan kemudian berlatih, ya apa ya, ya kan bagi waktu aja ya saat kita pas mulai latihan, paginya kita ikut di tempat-tempat yang banyak rumputnya gitu kan, yang dekat tempat latihan itu, sambil ditinggal latihan, pulang latihan baru bawa pulang bareng-bareng gitu kan. Nah selama mungkin 2 bulan, mulai mungkin kelihatan pelatih bisa melihat ada progres dari sana, punya potensi, akhirnya pelatih ngomonglah ke orang tua gitu loh, latihan terus apa namanya, karena punya potensi saya kalau nggak didukung kan gitu. Nah akhirnya pelatih menjelaskan ke orang tua juga apa menyetujui, yang penting yaitu tanggung jawab tadi mengembangkan kami jangan sampai ditinggalkan juga gitu. Jadi ya sih tahun latihan, hampir setahun latihan ikut kejuaraan nasional juga dengan tingkat semangat. Dari sana orang tua lebih percaya lagi, ya lebih mendukung. Luar biasa sekali ya perjalanan Mas Eko Yulirawan dalam meniti karirnya sebagai atlet angkat besi. Selanjutnya Mas, masih ingat gak Mas gelar atau trofi pertama kali yang dapat Mas Eko sebagai lifter? Kalau ingat di usia berapa Mas Eko mendapatkan trofi perdana? Ya, mungkin tadi udah dilakukan ya, karena awal latihan ini di tahun 2001 awal, dan di Februari kalau nggak salah saya mulai latihan, di bulan September atau Novembernya saya udah ikut kejuaraan nasional di usia 12 tahun, tahun 2001, masih kelas 6 SD. 2001. Ya, itu pertama kali bertanding langsung dapat medali emas di sana, tingkat nasional gitu kan. Ya, otomatis seusianya ya, yang rata-rata 16 tahun ke bawah gitu kan. Karena memang ada kelas-kelasnya kan kalau nggak. Jadi saya juga dulu masih kelas di bawah, masih berat badan 30 kilo gitu kan. Jadi kelasnya 35 kilo. Jadi pertama kali ikutan kejuaraan langsung dapat medali emas nih Mas. Ya, Luar biasa. Selanjutnya Mas, Mas Eko tercatat sebagai atlet Indonesia dengan medali Olimpiade terbanyak. Sebetulnya apa sih Mas rahasia suksesnya Mas? ya kalau rahasia mungkin nggak ada rahasia ya, semua sama kerja keras di latihan, dan ya saya juga sebelumnya juga bertemu orang-orang yang baik yang benar-benar punya misi yang sama gitu kan, sampai apa ya bisa membawa saya sampai ke tingkat olimpiade ya kan, dari pelatih, pengurus, selama perjalanan banyak sekali yang ikut andil untuk bantu saya gitu. Jadi saya ketemu pengurus yang benar, yang benar-benar membina saya, terus pelatih juga pelatih yang bagus gitu loh. Jadi ya ya anugerah aja lah gitu loh kita bisa dapat ke sana. Di sisi lain ya kerja keras tersendiri harus ada, komitmen harus ada, pengorbanan pasti lebih besar gitu kan, karena setelah juara nasional tadi 2002 saya harus merantau gitu loh, Bogor. Nah, bukan saya sendiri sih, satu tim yang dari Lampung itu dipindahkan semua di sana. Jadi kita harus jauh dari orang tua, pulang hanya hari raya aja, lebaran aja gitu. Dan setelah itu hanya waktu paling itu hanya seminggu atau 10 hari harus balik lagi, konsisten lagi, latihan lagi. Jadi ya pengorbanannya ya besar juga gitu. Harus jauh dari orang tua, gimana caranya kita apa ya, saat kita makan pulang jangan sampai nggak bawa apa-apa gitu loh, harus ada hasil. Dan itu pun butuh waktu sampai 4 tahun untuk kita mempersiapkan diri untuk bisa tembus lagi ke tingkat internasional gitu. Jadi nggak gampang lah ya. Kalau dibilang rahasia, nggak ada rahasia. Semua kerja keras bareng, tinggal konsistennya pengurus, pembina, sama pelatih seperti apa. Karena program bagus, kalau nutrisinya nggak bagus, nggak disupport juga nggak akan jadi ya, gitu kan. Supportnya bagus, programnya nggak sesuai dengan atletnya juga nggak masuk juga. Jadi eh, apa saling mengikat gitu loh, dan atlet juga punya motivasi yang tinggi. Jadi kalau saya hanya bilang motivasinya aja, ya enggak enggak 100% benar ya, karena memang ada orang-orang yang apa ikut andil membantu kita di belakang gitu. Untuk segi atletnya sendiri, yang pasti punya keinginan untuk target tertingginya apa gitu loh. Ingin olimpiade, ya udah, ayo tunjukin target ke olimpiade, apalagi atlet di sini kan cabang terukur ya Mas. Jadi
bisa dilihat gitu loh. Nah, yang lalu juaranya berapa sih yang diangkat, kita harus berapa gitu. Kan udah ada patokannya. Seperti halnya cabang olahraga terukur kan semua sama. Sprinter udah tahu berapa detik sih jarak 100 meter. Akhirnya udah ada patokannya. Kalau mau juara kalah mereka harus di bawahnya mereka gitu kan. Kalau untuk sprinter, kalau kita ya angkatannya harus lebih dari mereka. Seperti apa perjuangannya ya tunjukkan, ya, bukan hanya mimpi aja, tapi kita harus kejar gitu. Nah, bisa dibilang kenapa 4 kali Olimpiade masih medali karena masih penasaran belum pernah emas gitu loh. Kan Jadi ini bagi teman-teman yang lain untuk ikut Olimpiade aja susah gitu kan. Apalagi kita udah di posisi tiga besar masih medali dan bahkan medalinya sudah di perak. Apalagi yang dicari selain emas kan gitu. Cuma memang apa harus lebih kerja keras lagi, persiapannya harus lebih bagus lagi. Itu juga nggak bisa dari kita sendiri kan. Kejelian pelatih, kepengurusan seperti apa membina kita, asupan nutrisinya, recovery-nya. Gitu. Itu aja kita masih belum bisa medali emas gitu loh. Nah, jadi ya kalau dari atlet sendiri belum target itu tercapai, kita harus kerja keras terus, harus berusaha mencapai itu. Gitu. Dan targetnya pun jangan hanya saya cukup juara SEA Games aja, nggak bisa. Gitu loh. Nah, kita harus tanya ke Olimpiade kenapa. Kalaupun Olimpiade masih posisi medali di tingkat SEA Games bisa emas nggak sih mas, kan gitu. Udah otomatis karena apalagi di nasional di setengah sport gitu kan. Kadang orang berpikirnya wah Eko mah gampang, pernah bukan kelasnya, SEA Games bukan kelasnya gitu kan, selalu begitu. Tapi bagi teman-teman yang lain, apakah bisa menembuskan apa ya prestasi mereka di tingkat yang lebih tinggi lagi? Karena rata-rata emas SEA Games aja bagi mereka udah menghasilkan dan cukup dari situ. Gitu. Jadi yang benar-benar punya target ke medali itu bisa dibilang seperti orang gila gitu ya, mas. Gila prestasi maksudnya ya, yang benar-benar memperjuangkan diri, yang pengorbanannya luar biasa gitu. Bukan saya apa bukan mereka karena teman-teman semua itu sudah berusaha di sana tapi memang mungkin prestasinya belum sampai menembus ke tingkat olimpiade kan gitu. Tapi padahal mereka udah berjuang keras ya mungkin pembinaannya, pelatnas atau apa persiapan jangka panjangnya, nah itu mungkin terputus jadi nggak maksimal. berarti sangat berambisi Mas untuk menyabet medali emas di Olimpiade Paris Ya, 2024 ya ini. kalau berambisi pasti kepingin ya mas ya, tapi semua kan lihat apa persiapannya ke depan seperti apa ya kan. Jadi kalau berambisi, ya siapa sih yang nggak mau medali emas kan gitu kan, di Olimpiade lagi kan, seperti siapa tinggi gitu kan. Jadi semua pasti berharap di sana. Nah pada kenyataannya kan lihat persiapan kita seperti apa menjelang pertandingan kompetisi itu sudah siap belumnya. Nah itu yang perlu dilihat ke depan gitu. Karena masih ada 1 tahun ke depan, kita nggak tahu terjadi apa dan persiapannya seperti apa. Yang mudah-mudahan berjalan baik, dijauhkan dari cedera, jadi bisa lebih maksimal mempersiapkan diri. Kalau Mas Eko sendiri yakin gak Mas bisa ngerebut medali emas di Olimpiade nanti? Ya, kalau yakin kita belum tahu, Mas. Ya, saya bilang tadi kita lihat persiapannya dulu karena masih ada 1 tahun ke depan gitu. Kalau kita bilang sekarang siap, pasti bisa. Nah, dalam perjalanan kita mungkin terjadi mungkin ada kondisi badan yang apa mungkin ada kurang sehat, itu harus ngulang lagi mungkin. Ada karena latihan kita kan pasti apa ya lebih dimaksimalkan, otomatis apa ya melampaui batas gitu loh karena harus dimaksimalkan gitu kan. Nah itu kalau recovery nggak benar adalah yang dirasa mungkin cedera atau apa pemulihannya lagi butuh waktu lagi. Makanya untuk jauh-jauh hari seperti ini kita nggak bisa menargetkan gitu. Kita lihat hari H nanti gitu. Tapi untuk kepingin itu pasti semua atlet kepingin medali emas gitu. Pengen ngejar itu. Masalah bisa enggaknya ya kita lihat nanti. Kita yang pasti berusaha ke sana. Berarti alasan Mas Eko masih berhasrat tampil di Olimpiade Paris 2024 ini karena ingin merebut medali emas, Mas. Seperti itu atau Ya ada alasan satu lain? betul. Jadi satu kita ya pengen masih penasaran. Kedua kalau dilihat dari apa eh, prestasi saat ini atau tenaga saat ini berlatih masih sanggup bersaing lah dengan mereka intinya itu. Jadi masih punya harapan untuk bisa
saya menyumbangkan medali lagi, dan kalau memang pembinaannya bagus, persiapannya bagus, nutrisi dan recovery-nya bagus, ya mudah-mudahan itu bisa tercapai juga. Jadi uh, ya sekarang ini kita lagi apa ya, mengesampingkan yang kata usia udah 34 tahun, atau 35, yang bagian banyak teman-teman atlet sudah pensiun gitu kan. Ya sudah, kita akan mengesampingkan usia gitu loh, tapi kerja keras aja dulu. Karena ada hal-hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu kan. Kita sudah konsisten yang pertama. Terus kedua ya itu lagi, nutrisi sama recovery-nya harus dimaksimalkan lagi seperti dulu saat senior gitu ya. Karena fisik kan berbeda ya. Pada saat seperti di usia di atas 30 kan agak berbeda kan. Kita juga diskusi dengan pelatih tentang program, karena nggak bisa disamakan, karena kondisi fisik kita nggak sebugar yang atlet mudanya gitu loh, yang usia 20 tahunan gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi pada intinya peaknya nanti ketemu sama, goalnya sama juga. Gitu. Mas Eko kan sekarang usianya udah 34 tahun ya Mas. Ya. Nah, Mas Eko baru saja memecahkan rekor SEA Games Nah, 2023 dan merebut medali perak kejuaraan dunia angkat besi 2022. Mas Eko sekarang pasang target apa Mas di Olimpiade Paris 2024? ya yang pasti kita kan fokus masih tahap kualifikasi ya, Mas. Tahap kualifikasi kita cari tiket lolosnya dulu karena masih kejar-kejaran terus. Jadi ya mudah-mudahan bulan 4 tahun depan udah memastikan untuk kelolosannya. Setelah tahun depan udah lolos, baru kita bisa menargetkan apa. Gitu. Satu saat ini kan kita yang terbaik aja lah, kejar yang terbaik dulu, karena memang tahap kualifikasinya hanya mengamankan kelolosan dulu. Jadi enggak, nanti peaknya kita pinginnya kan saat Asian Games dan Olimpiade itu aja. Gitu. Nanti Di sisi lain yang ya, fokus ke untuk lolos ke kualifikasi dulu ya. ya Bukan untuk saat belum ini kita berbicara masih target. ada, betul, masih ada 3 kali kualifikasi lagi. Kita masih mengikuti itu dulu. Gitu. Jadi untuk kelolosan sih peringkat dunia sudah, cuma kan ada pelapis yang mencoba untuk kasih kejar-kejaran ya gitu di kelas kita. Jadi tetap harus mengamankan tiket dulu, karena diangkat ke sini satu nomor hanya satu atlet per negara dari double gitu. Itu bedanya. Jadi teman senegara pun kita harus bersaing dulu untuk merebutkan posisi. Jadi posisi yang tertinggi dia yang berangkat ke Olimpiade. Jadi masih persiapan terus lah, masih berkualifikasi terus lah. Oke Mas, siapa lawan terberat yang bakal dihadapi di Olimpiade Paris 2024? Apakah Nah, ada lifter muda yang memberi kejutan atau gimana Mas? ya, lawan terberat yang pasti dari Cina masih Li Bafin. Terus Li Bafin atau kita juga nggak tahu akan datang yang baru lagi atau enggak. Kita masih berkualifikasi gitu kan. Yang pasti semua terdata. Jadi yang ikut Olimpiade, yang bakal terpilih itu pasti ikut di kualifikasi tersebut. Jadi nggak ada tiba-tiba atlet baru yang bakal menyodok gitu loh. Untuk menggantikan tuh nggak ada. Jadi harus terdata terus dalam 5 kali kualifikasi itu harus terdata semua, harus mengikuti semua.